Halo, salam sehat para pemirsa setia Tempo. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi tentunya bersama saya Dea Yujihan dalam program Teras Negeri. Pemirsa, program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan juga serta saluran digital TV Tempo. Dan hari ini seperti biasa sudah hadir narasumber istimewa kami di studio, yakni ada Bapak Burhanuddin Bupati Belitung Timur. Halo, selamat siang Bapak Aan, apa kabar? Selamat siang Mbak Dea. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat terus. Baik. Nah, sebelum saya akan berbincang-bincang tentunya bersama dengan Bapak An lebih jauh lagi, saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Burhanuddin ini. Bapak Burhanuddin lahir di Kelapa Kampit 22 Mei 1967 dan beliau ini sudah lama membaktikan dirinya kepada masyarakat di Belitung Timur. Beliau merupakan salah satu sosok yang memperjuangkan pembentukan Kabupaten Belitung Timur yang tergabung dalam Komite Presidium Pembentukan Kabupaten Belitung Timur. Berlatar belakang guru, Burhanuddin juga dikenal sebagai sosok birokrasi yang selama ini menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur. Sejumlah jabatan karir telah disandangnya mulai dari Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Belitung Timur, dilanjutkan dengan posisi Kepala Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Belitung Timur hingga didaulat menjadi Kepala Bapeda Kabupaten Belitung Timur periode 2009 hingga 2011. Meskipun singkat, jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur juga sempat diembannya pada tahun 2012. Dan karir di bidang pemerintahannya ini berakhir saat menjabat sebagai staf ahli Bupati Belitung Timur bidang pemerintahan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 hingga 2021 Burhanuddin menjabat sebagai Wakil Bupati Belitung Timur mendampingi Yuslih Iza. Dengan jargon bangkit dan berdaya, sejak Februari 2021, Burhanuddin mengemban tugas sebagai Bupati Belitung Timur. Luar biasa sekali dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih jauh hari ini tentunya dengan seru dan penuh semangat ya teman-teman. Saya akan tanya dulu pertama kali kepada Bapak Aan nih Pak. Sebelum kita ngomongin tentang tema kita hari ini lebih jauh, mungkin Bapak punya cerita kepada para pemirsa setiap Tempo hari ini di sini begitu. Bagaimana perjalanan Bapak nih, kalau tadi kita sudah dengar singkat begitu ya. Backgroundnya adalah latar belakangnya guru, tapi kemudian sekarang duduk di pemerintahan. Mungkin boleh cerita lagi Pak, seperti apa perjalanannya? Baik Mbak Dea ya, Mbak Dea ya. Memang saya awalnya background saya pendidikan dan saya mulai meniti karir tahun 91 di organisasi politik dan organisasi kepemudaan di Pulau Belitung pada waktu itu, dan perjalanan politik ini pun sempat saya tempuh di DPRD Pulau Belitung tahun 1997 untuk menjadi anggota Dewan termuda di Pulau Belitung pada masa Orde Baru. Dan setelah itu saya balik lagi menjadi pegawai negeri sipil dan mengabdi di dunia pendidikan. Setelah itu ikut bergembira, bertepuk tangan, menjadi penyorak gembira untuk membentuk Provinsi Bangka Belitung dan juga membentuk Kabupaten Belitung Timur yang saat ini saya pimpin. Dan tentunya proses politik dan proses perjuangan cukup panjang untuk menjadikan sebuah provinsi dan sebuah kabupaten Belitung Timur bersama teman-teman di Bangka Belitung dan Belitung Timur, gitu Mbak. Luar biasa sekali Bapak, dari latar belakang pendidikan kemudian akhirnya menuju ke pemerintahan. Ini kita nanti pengen dengar kira-kira kiprahnya seperti apa Bapak. Nah, Pak Aan ini pada Pilkada tahun 2020 lalu, Anda dan bersama pasangan Wabub ini mengusung visi bangkit dan berdaya. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi visi ini dan kemudian apa kira-kira yang dilakukan dengan visi bangkit dan berdaya ini? Sebenarnya yang melatar belakangi visi kami ini melihat dalam kondisi konteks kewilayahan ya Mbak ya. Dimana sebagai orang yang ikut bertepuk tangan membentuk kabupaten, saya melihat bahwa kondisi itu dari awal kita membentuk 2003 sampai dengan kita menyusun dokumen perencanaan RPJP daerah, RPJMD yang harus dipatuhi dan ditaati oleh para kepala daerah pada waktu itu tidak konsisten. Dan masih ada hal-hal yang bersifat perencanaan yang dipaksakan oleh kepentingan ego kepala daerah, sehingga hal yang menyentuh terhadap kepentingan
infrastruktur daerah terhadap kepentingan masyarakat secara langsung, itu masih ada juga yang terabaikan. Nah, sehingga saya cukup lama berada di Badan Perencanaan Daerah, kita juga banyak memberikan input dan saran dan advice kepada pimpinan. Namun dalam proses perjalanannya masih, walaupun capaian-capaian diharapkan oleh pemerintah daerah, karena kabupaten kita ini adalah terbentuknya diawali dengan kabupaten tertinggal. Kita terbentuk sebagai kabupaten tertinggal pada waktu itu. Dan pada tahun 2010 ke 2011, kita dilepaskan, atau boleh dikatakan daerah kita bukan lagi tertinggal. Nah, setelah itu, di 2011 sampai dengan sekarang, kita mencoba untuk bangkit dari kondisi yang ada dengan kemampuan sumber daya alam yang kita miliki untuk membangun potensi daerah. Dan kondisi ini pun kita melihat bahwa bagaimana kita ingin mengoptimalkan kondisi sumber daya alam ini untuk membangun hilirisasi dari sebuah sumber daya alam yang ada untuk kemakmuran kemasyarakatan kita yang ada di daerah kita yang kita cintai ini. Itu, Mbak. Baik, luar biasa. Ini tadi disebutkan memang awalnya adalah dari kabupaten yang tertinggal, tapi bagaimana kondisinya kemudian saat ini atau perkembangan Kabupaten Belitung Timur dari sisi ekonomi mungkin Pak, dan juga sosial ya, sejak menjadi daerah pemekaran di tahun 2003 sampai sekarang, sejauh apa progresnya? Kalau progres untuk pertumbuhan ekonomi kita fluktuasi, Mbak. Fluktuasi. Apalagi pandemi sebagai ya. daerah penghasil timah terbesar di Pulau Belitung. Karena sampai dengan hari ini kami masih penghasil timah terbesar di Pulau Belitung dan di Bangka Belitung. Karena kami memiliki izin usaha pertambangan PT Timah saja kita memiliki di darat 32.000 hektar. Dan juga masih memiliki sektor usaha perkebunan rakyat, perkebunan sawit dan sebagainya. Artinya untuk ekonomi kita masih mengalami fluktuasi. Karena seiring dengan priorisasi kondisi wilayah dan kondisi nasional dan kondisi regional yang ada. Tapi pada prinsipnya kondisi ini dan saat sekarang ini di kondisi kita yang pandemi COVID, justru masyarakat kami diuntungkan. Karena harga timah itu cukup memberikan dorongan yang sangat signifikan terhadap pertambangan rakyat yang ada di wilayah kami. Sehingga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tambang rakyat cukup memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah di dalam menciptakan usaha buat mereka untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari. Baik, artinya ada berkah di balik musibah begitu Pak An ya. Itu kalau tadi dari sisi ekonomi Pak, kalau dari sisi sosial mungkin sudah ada perubahan-perubahan apa sih dari warga di Belitung Timur sendiri yang terlihat gitu? Sangat jauh. Kan daerah kita bukan daerah tertinggal dalam artian seperti daerah-daerah yang lain loh Mbak ya. Artinya kondisi sosial, alhamdulillah kondisi sosial kami cukup baik. Belitung Timur merupakan daerah yang dengan luasnya 2.596 km persegi dengan 39 desa, 7 kecamatan. Dan wilayah kami ini adalah wilayah yang berada pada Alki 1 dan Belitung Timur merupakan pemekaran dari Pulau Belitung, dari Kabupaten Belitung. Dan kami terkenal dengan Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelangi itu adalah cerita yang ada di wilayah saya. Dan itu diangkat oleh Bang Andre Hirata yang merupakan cerita struktur sosial masyarakat antara orang Timah dengan orang non-Timah pada waktu itu. Dan tetapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kehidupan sosial masyarakat kami sangat luar biasa, jauh lebih baik. Terus berkembang ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, Pak An, dalam kampanye Pilkada itu kan Anda juga sempat memaparkan sejumlah misi yang ingin dicapai begitu dalam periode 2021 sampai 2026 begitu. Yakni membenahi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri, kemudian perluasan kesempatan kerja, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan pengentasan kemiskinan. Lalu bagaimana sih Pak strategi Pak An sendiri dan jajaran teman-teman di Pemkab ya untuk mewujudkan misi tersebut? Jadi gini Mbak, saya ini kan mantan birokrasi yang ada di dalam penyelenggara dan pelayan publik. Artinya saya telah melihat terhadap akar masalah yang ada di dalam dunia kerja sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara. Kita sama-sama memahami bahwa memang tidak dalam kondisi yang nyaman di saat kita menjadi pemimpin di wilayah ini, di mana kita sebenarnya dipimpin orang dan kita berada pada lingkup teman-teman kita sesama birokrasi.
Tetapi prinsipnya bahwa saya harus membicarakan sesuatu yang real dan fakta terhadap teman-teman kerja saya di lingkungan pemerintahan, bahwa bagaimana kita ingin menciptakan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita ingin mewujudkan visi daerah dengan baik, mewujudkan misi itu dengan tercapai dengan baik apabila kita selaku pelayan publik, kita selaku aparatur pemerintah tidak memahami akan kondisi sosial yang ada, tidak peka terhadap pelayanan publik, dan kita masih berpikir terhadap ego kita di dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa melihat kondisi dan faktual yang ada di tengah masyarakat kita. Karena itu untuk melakukan pelayanan publik yang baik, kita harus mulai dari kita sebagai pelayan rakyat. Sebagai ASN kita harus sadar tugas pokok dan fungsi kita diangkat sumpah. Kita sebagai ASN itu disumpah oleh negara, disumpah atas jabatan kita. Artinya ada tugas yang melekat dengan kita sebagai pegawai negeri sipil, bahwa kita ini adalah orang yang tidur pun digaji oleh negara. Artinya ada konsekuensi yang harus dilakukan, yaitu kita harus memberikan pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat. Karena kita ini adalah pegawai negara. Kita tidur dibayar, digaji oleh negara, tidur loh Bu, nggak kerja. Dibandingkan dengan masyarakat yang nggak punya pekerjaan, mereka yang kerja ngambil timah misalnya, kalau nggak kerja mereka nggak dapat timah, belum tentu mereka sehari dapat duit. Tapi kalau kita sebagai aparatur sipil negara tidur pun kita dibayar. Nah, hal ini harus saya sampaikan ke teman-teman. Artinya, ayo kalau kita ingin membangun negeri ini, kita harus memperbaiki dulu dari kita sebagai pelayan publik. Artinya kita sebagai pegawai negeri sipil itu harus memahami akan kinerja kita, memahami tugas pokok dan fungsi kita, kita memahami apa yang menjadi misi di dalam penyelenggaraan kita untuk mencapai tujuan masyarakat yang baik. Gitu. Nah, Pak An tadi sempat disinggung juga soal kepekaan gitu ya, untuk supaya kita bisa lebih banyak mendengar bagaimana kebutuhan warga soal pelayanan publik itu sendiri. Kira-kira apa strategi yang dilakukan gitu supaya kepekaan itu bisa tumbuh, atau mungkin misalnya dengan bisa membuka ruang ngobrol dengan warga lewat sosmed atau apapun. Kira-kira apa yang dilakukan, Pak? Saya belajar dari apa yang saya hadapi di dalam penyelenggaraan proses politik dan proses demokrasi yang saya alami sendiri sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat. Artinya, kita tidak perlu membuat kesenjangan yang jauh antara kita sebagai pelayan publik dengan masyarakat yang kita layani. Tidak perlu ada gap. Kita harus turun mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Handphone kita itu ya tidak ada nomor pejabat yang takut mengasihkan dengan masyarakat. Kasih saya dengan masyarakat, biar mereka bisa berkeluh kesah dengan kita, beliau mendengarkan apa yang menjadi ulasan kegaduhan masyarakat di tengah-tengah pelayanan publik yang kurang baik misalnya. Apakah itu masalah kesehatan, masalah pendidikan, atau masalah yang lain, yang mereka harus menyampaikan keluhan itu kepada siapa. Nah, kita sebagai pelayan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang ada di masing-masing struktur organisasi perangkat daerah, itulah yang harus mereka mendengarkan dan mereka mengkaji, menganalisa, oh di sini loh kekurangan saya, oh di sini loh saya yang harus layani, oh di sini loh masyarakat yang harus saya perbaiki. Nah, hal seperti ini harus kita dengarkan dan kita harus terbuka. Tidak semata-mata semua diukur dengan kemampuan keuangan. Masyarakat tuh butuh didengar. Begitu, Mbak. Kalau dari sisi masyarakat sendiri, Pak, apakah mereka juga sudah cukup terbuka berkomunikasi dengan teman-teman dengan Pemkab sendiri mungkin terkait kebutuhan Kalau mereka? di kita kan ada program, Bu ya. Kita ada website di kita. Kalau saya sendiri handphone saya sudah di masyarakat. Saya mendengarkan keluhan semua masyarakat saya lah. Dari mulai masalah kesehatan mereka di rumah sakit, mengenai masalah mereka pengen dijenguk oleh Pak Bupati karena mereka sakit. Oh, ya? Ya sebagai pemimpinnya kita harus dengarkan keluhan itu gitu. Dan saya tidak merasa saya harus merasa marah atau saya merasa enggak, itu masyarakat saya butuh saya gitu. Masyarakat butuh perhatian saya, ya otomatis saya harus hadir di tengah-tengah mereka gitu. Di saat mereka dalam keadaan suka, maupun mereka berduka, saya hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya ajak teman-teman saya di PNS juga seperti itu. Yuk kita dengarkan, kita turun, kita lihat nih, kita turun ke bawah, kita lihat. Kalau kita olahraga, saya kan hobinya bola, Bu ya. Saya punya klub bola di Pemda. Saya turun ke lapangan bermain bola dengan mereka sambil saya mendengarkan, yuk kerja di mana? Apa masalah sebagai anak muda yang hobi di bola tapi kerjaanmu apa? Itu kan sebagai kita untuk mencari informasi yang faktual di tengah masyarakat tanpa ada gap, tanpa ada jalan antar pimpinan dengan masyarakatnya. Itu yang saya lakukan gitu bersama teman-teman. Itu, Mbak. Baik, Pak An. Nah, ini kita bergeser temanya, Pak. Ini Pak An sebagai seseorang yang pernah menjadi tenaga pendidik atau guru begitu ya, dan juga lulusan FKIP, bagaimana sih Pak visi Anda memajukan sektor pendidikan di Belitung Timur? Kira-kira berapa besar target peningkatan IPM hingga 2026 mendatang?
Baik. Seperti apa, Pak? Kalau bicara masalah pendidikan ini menarik nih, Bu. Ya. Mungkin saya hormat loh, bangga loh dengan Pak Ahok loh, Bu. Ya. Beliau Bupati Belitung Timur pertama yang menggagas tentang ide pendidikan gratis dan kesehatan gratis di Belitung Timur. Itulah hebatnya Pak Ahok. Ya. Nah, beliau pada waktu itu melihat bahwa anak kita harus sekolah. Dan itu terus kita lanjutkan dengan sekarang ini. Nah, tantangan saya sekarang ini bagaimana untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah saya. Bagaimana saya harus melihat, bagaimana saya harus mengukur terhadap rekan-rekan kerja saya di dunia pendidikan untuk melihat anak-anak sekolah kita. Nah, kondisi pandemi COVID-19 dengan kondisi pertimbangan yang memberikan gairah ekonomi yang baik pada masyarakat justru jadi problem bagi saya saat ini. Problemnya adalah di mana anak-anak saya di Belitung Timur ini yang pada usia sekolah, mereka sudah mengenal uang. Mereka mencari uang itu dengan penambangan-penambangan timah rakyat. Di saat mereka sudah mengenal atau mendapatkan uang, sehingga mereka sekolah dengan daring. Sekolah dengan tidak tatap muka. Mereka lebih cenderung banyak waktu. Dan mereka isi untuk membantu orang tua, mereka cari uang. Ujung-ujungnya mereka DO. Mereka nggak sekolah. Nah, sekarang ini, begitu saya menjabat sebagai bupati, tugas utama yang harus dilakukan oleh teman-teman dinas pendidikan adalah untuk melakukan verifikasi data terhadap berapa jumlah peserta didik kita yang tidak lagi melanjutkan sekolah dan boleh dikatakan mereka drop out. Dan kita harus mengejar dan mengajak mereka dengan program Yuk Sekolah. Ini yang kami lakukan sekarang ini. Karena ini harus selesaikan. Karena kalau mereka tidak sekolah, akan menjadi masalah buat saya ke depan. Orang anak-anak muda ini sudah kenal dengan uang, mereka enggan lagi untuk belajar. Karena mereka sudah mendapatkan pendapatan ekonomi mereka dengan cukup baik. Satu kaleng susu itu mereka sudah mendapatkan uang 300.000 atau 250.000 per kilo. Sehingga membuat mereka enggan untuk kembali ke bangku sekolah. Ini problem bagi saya kalau saya tidak memberikan ketegasan kepada teman-teman dengan menegaskan agar program ini dilaksanakan untuk mengejar Yuk Sekolah ini. Karena itu diawali dengan data dulu. Data itu harus jelas dan benar. Di setiap desa dan kecamatan berapa anak kita yang drop out dan tidak lagi melanjutkan sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan seterusnya. Itu, Bu. Baik, program Yuk Sekolah diawali dengan verifikasi data itu tadi ya Pak ya, karena data itu juga penting untuk apa ya, supaya bisa menentukan langkah selanjutnya seperti apa begitu Pak An ya. Ya. Baik, nah Bapak, ini kemarin Gubernur Bangka Belitung pada bulan Maret lalu sempat mengatakan Kabupaten Belitung Timur ini sebagai yang terbaik dalam menyelesaikan proses vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada lebih dari 1.000 petugas layanan publik, baik guru, lansia, dan juga ulama. Nah, bagaimana sebetulnya Pak upaya Pak An sendiri dan juga jajaran untuk menekan penyebaran COVID-19 di Belitung Timur? Nah, ini juga menarik loh, Bu. Masalah COVID ini kan awalnya kan semua kita ketakutan. Kita ketakutan. Di awal-awal COVID di tahun 2020 Maret itu, kasus pertama kali COVID di Belitung Timur itu didapat dari kasus Bogor. Dan itu menimbulkan kepanikan yang luar biasa dan ada semacam menganggap bahwa ini penyakit ini bahaya. Bahaya dalam artian bahwa orang dikucilkan. Bahkan orang menganggap bahwa menyamakan mungkin dengan HIV AIDS, justru padahal HIV AIDS lebih berbahaya. Nah, penyakit COVID ini justru orang sudah langsung tidak mau lagi berkomunikasi dan mengucilkan orang yang terkena COVID. Nah, ini kan akhirnya membuat kita untuk turun langsung ke lapangan memberikan penjelasan. Kita masuk ke masjid-masjid, kita masuk ke tempat-tempat ibadah, kita mengajak alim ulama, tokoh masyarakat untuk mendiskusikan itu. Nah, untuk masalah vaksin ini kan untuk menimbulkan herd immunity bagi masyarakat kita. Artinya kita tidak bisa diam dengan kondisi yang ada saat ini. Kita nggak bisa lagi untuk tidak melawan dengan melakukan penciptaan kekebalan tubuh kita. Nah, pemerintah pusat mendukung dengan vaksin, maka kita memberikan upaya dan dorongan kepada masyarakat kita untuk terus meningkatkan itu. Dan kita menargetkan setiap hari kepada teman-teman dinas-dinas itu bersama dengan Forkopimda daerah harus mengejar target yang telah ditentukan. Dan kami turun langsung ke sekolah-sekolah, saya cek di SMP, di SMA, di masyarakat, saya terus cek, pantau terus. Saya ingin bahwa daerah ini harus segera keluar dari masalah pandemi COVID dan kita ingin kembali normal seperti biasa, walaupun tidak mungkin hilang sama sekali.
Gitu, Mbak. Tapi itu cenderung kondisinya untuk mengajak warga supaya apa ya, Pendekatan mau untuk kuncinya, Mbak. divaksinasi, pendekatan ya? Pendekatan, Tapi, pendekatan yang baik. sempat mengalami kesulitan nggak sih Pak tapi? Sampai dengan hari ini sih kalau cuma 1-2 orang yang menolak kan biasa. Tapi Selalu ada dari tantangannya ya? ya, saya pikir apa yang telah kami lakukan alhamdulillah tidak ada masalah. Dan sekarang kami hari ini, saya udah bilang ke Pak Gubernur, hari ini vaksin terakhir loh. Kalau kami nggak dikirim vaksin lagi dari provinsi, besok saya nggak bisa suntik lagi, gitu kan? Dan alhamdulillah hari ini udah dikirim oleh Pak Gubernur, gitu kan? Sehingga besok kita kembali untuk mengejar target kita, gitu. Baik, luar biasa. Keren banget nih Pak An ya. Nah Pak An, pada pertengahan tahun 2021 ini kan Belitung Timur mengembangkan 4 paket wisata geologi, benar ya Pak ya? Nah Ya, di tengah pandemi yang sedang berlangsung itu, kemudian apa sih Pak urgensinya pengembangan paket wisata ini dan saat ini kondisinya seperti apa? kan kita alhamdulillah kerja keras teman-teman sebelumnya, dan kerja keras kita semua lah ya. Akhirnya kita bersama dengan Kabupaten Belitung itu sudah mendapatkan atau penetapan dari Geopark Pulau Belitung dari UNESCO Global Geopark. Ya, kita sudah mendapatkan OGGP dari UNESCO, dan tentunya dan itu diberikan di saat kita masih pada suasana pandemi lagi gitu kan. Oh Nah, iya, dan ini tantangan keras bagi kami. Karena itu benar. saya dengan Pak Bupati Belitung, dengan Pak Sani Saleh, saya udah bilang ke beliau, Bang, nggak ada lagi disparitas antar wilayah loh, saya bilang. Kita harus membangun pulau ini secara bersama. Saya sebagai bupati tentunya butuh senior di kabupaten sebelah, sebagai kabupaten induk saya. Artinya dengan adanya Pulau Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, kita harus sama-sama nih Bang mendorong agar Pulau Belitung menjadi objek wisata, menjadi kunjungan orang untuk mengenal tentang geopark dan geoset yang telah ada di wilayah-wilayah kita di Pulau Belitung secara keseluruhan. Ini kita lakukan dan juga kita mendapat dukungan dari Kemenkrab RI, dan tahun ini insya Allah di tanggal 30 Oktober kami akan melaksanakan Festival Jelajah Rempah di Belitung Timur sebagai upaya kami untuk kembali mengenalkan atau membangkitkan kembali wisata di wilayah Belitung Timur di pasca pandemi COVID-19 ini, Mbak. Nah, kemudian bagaimana pertanyaannya adalah seperti apa memastikan festival ini berjalan tapi tetap protokol kesehatan dan ketakutan-ketakutan warga untuk tidak kembali ada di dalam situasi pandemi COVID yang mengerikan kemarin ini tetap aman gitu, Pak. Yap, kan kita udah bilang nih, kan ada komitmen yang dibangun dulu Mbak, ada komitmen yang dibangun. Saya juga nggak mau ada festival, terus ada wabah muncul lagi, atau gara-gara festival ini terus ada timbul klaster baru. Sudah ingatkan itu, artinya kita sudah mempromosikan itu lewat YouTube, mempromosikan itu lewat media-media yang lain, agar festival ini tidak menjadi klaster baru. Yang jelas, panitia penyelenggara, Dinas Pariwisata selaku penanggung jawab, itu tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara baik dan benar. Artinya, sama juga nanti di bulan Oktober yang sama, kita akan laksanakan Tour de Belitung. Tour de Belitung itu 250 km bersepeda dari Belitung ke Belitung Timur, mengelilingi Pulau Belitung, dan itu juga dilaksanakan di bulan Oktober. Dan tentunya kami sudah berkomitmen dengan Bupati Belitung, ini harus jalan, pariwisata harus bergerak, dan komitmen protokol kesehatan harus kita bangun secara bersama. Baik, luar biasa. Jadi ada festival jalur rempah dan juga Tour de Belitung ya Pak. Kok aku jadi pengen ikutan juga. Sepertinya seru banget ya. Baik. Keren banget. Nah, Pak, kemudian meski mendapat apresiasi dari Gubernur Bangka Belitung kemarin begitu ya, namun Satgas COVID-19 nasional pada 1 September lalu juga sempat menetapkan Belitung Timur ini sebagai salah satu daerah zona merah di Indonesia. Jika indikator bor dan positivity rate menurun serta vaksinasi sudah menyasar kalangan pelajar, kira-kira pembenahan apa lagi sih yang sebetulnya masih perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur? Ini saya luruskan dulu nih Mbak Dia. Kalau dibilang Belitung Timur daerah merah, saya protes lah. Gimana? Silakan dong, Pak. Kerja Pak Mendagri saya juga protes. Pak Mendagri saya bilang, saya nggak terima loh Belitung Timur dijadikan daerah merah. Dasarnya apa? Gitu kan? Karena apa yang saya lakukan dan dengan teman-teman dilakukan di daerah ini sudah cukup maksimal. Nah, mungkin salah data, mungkin salah nama kabupatennya mungkin Kabupaten Bangka yang dimasukkan bukan Kabupaten Belitung Timur. Tapi nggak apa-apa, kalau udah diberitain ya kita terima-terima aja lah. Yang udah diberitain gitu kan, walaupun kita ingin meluruskan bahwa kondisi Belitung Timur, baik dari bor rumah sakit kita maupun dari angka COVID-nya itu jauh kita melandai. Dan sampai dengan hari ini pun per hari kita pantau kondisi
COVID kita yang sembuh juga masyarakat meningkat, dan yang terkonfirmasi COVID juga sudah mulai turun. Itu Mbak. Semakin turun lagi bahkan Pak atau gimana? Sudah Betul. semakin membaik lagi, semakin stabil ya? Yap. Atau gimana Pak? Ya. Sekarang sudah turun, udah per hari itu cuma kemarin saya dapat data yang saya terima itu 18 orang cuman satu kabupaten kita. Alhamdulillah Artinya semakin kan terkendali. Jauh, sebelumnya kan cukup tinggi loh. Sekarang udah jauh lebih dari apa yang mudah-mudahan kosong lah, hari ini kosong mudah-mudahan lah. Wah, amin Pak, amin, itu Jangan sampai doa ada kita yang semua lagi dimanapun berada. Amin, amin. Amin, Semoga kita tolong. semua sehat terus. Baik, Pak Aan, kita saat ini sudah ada di penghujung acara begitu ya. Namun sebelum saya tutup, saya akan mempersilakan Pak Aan untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement begitu. Harapan dari seorang Pak Bupati untuk kemajuan warganya di Kabupaten Belitung Timur untuk di masa depan. Silakan Bapak. Bagi saya sebagai bupati yang terpilih tahun 2021 dengan jabatan yang terpendek, jabatan kami cuma 3 tahun setengah. Insya Allah 2024 kita akan melaksanakan pilkada kembali secara serentak di Indonesia. Artinya saya bukan Superman untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita harapan kita semua yang saya tuangkan di dalam visi misi saya sebagai kepala daerah dalam waktu singkat 3 tahun setengah. Apalagi dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan kemampuan keuangan negara yang harus memotong anggaran untuk kepentingan nasional, kita harus mulai berpikir secara bersama untuk melihat fokus terhadap apa yang harus kita kerjakan dari tahun ke tahun, dari semester per semester, dari anggaran yang berjalan, agar apa yang menjadi harapan masyarakat di daerah saya itu bisa terwujud dengan baik dan benar. Dan tentunya saya juga menghimbau kepada kita semua bahwa membangun negeri itu tidak bisa sendiri dan tidak bisa kita merasa kita yang paling hebat. Karena kita butuh semua orang, kritik dan saran dan masukan dari semua orang untuk membangun daerah itu lebih penting untuk kita menjadi koreksi agar kita bisa memperbaiki apa yang harusnya kita perbaiki. Dan apa yang harus kita tingkatkan, terus kita tingkatkan kembali. Jadi saya pikir melalui kesempatan ini saya berterima kasih kepada pihak Tempo dan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan channel ini. Mari kita membangun negeri ini dengan cepat. Kita sudah cukup terpuruk, dan bagaimana kita bersatu tanpa kita melakukan upaya-upaya untuk memberikan provokasi-provokasi negatif, bahwa bangsa ini memerlukan persatuan, bangsa ini memerlukan kebersamaan agar kita bisa bangkit untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Saya pikir itu Mbak, ya terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Aan atas waktunya dan juga kesempatannya ya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Kabupaten Belitung Timur, dan semoga saja Belitung Timur semakin maju. Dan Amin. pemirsa, terus segera akan kembali berbincang-bincang tentunya dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Terima kasih kembali Bapak Burhanuddin atas waktunya ya. Pemirsa, saya Dea Ijian beserta seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.